Pengertian use case diagram. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang digunakan. Pertama, karyawan mengambil formulir data kecelakaan kerja. Selanjutnya, mengisi formulir data kecelakaan. Kedua, pengawas. Pengawas memeriksa formulir data kecelakaan yang diberikan oleh karyawan. Maka dari itu, menggunakan garis include. Selanjutnya, mengembalikan formulir jika datanya belum lengkap. Dan jika data yang sudah lengkap langsung diserahkan kepada sekretaris. 3. Sekretaris. Mereka pelaporan formulir data yang sudah lengkap dari pengawas. Maka dari itu menggunakan garis include. Sekretaris juga bisa mencetak laporan sehingga menggunakan garis extend. 4. Pemimpin melihat laporan yang sudah direkap dan diberikan kepada sekretaris, maka dari itu menggunakan garis include. Diagram activity. Diagram activity adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Penjelasan tentang diagram activity. Activity diagram login ini adalah aktivitas setiap aktor untuk memasukkan ke sistem dengan memasukkan nick dan password. Awal mula, aktor atau petugas sekretaris melakukan mulai, lalu muncul from login, lalu sistem menampilkan from login, aktor menginput nick dan password. Lalu sistem akan memverifikasikan data. Apabila data benar, sistem akan menampilkan home. Lalu selesai. Apabila verifikasi data salah, akan kembali untuk menginput nick dan password. Yang kedua adalah activity diagram mengelola data karyawan. Berikut adalah activity diagram mengelola data karyawan. Diagram ini merupakan aktivitas dari admin activity. Mengelola data karyawan merupakan salah satu aktivitas diagram untuk mengelola beberapa data. Masih ada beberapa aktivitas diagram yang berkaitan dengan mengelola data seperti aktivitas diagram jabatan, mengelola dan departemen, mengelola data daerah, mengelola data akibat kecelakaan, dan mengelola data perbaikan. Aktivitas pengguna dan proses bisnis yang terjadi pada setiap activity diagram tersebut sama, hanya namanya aktivitas yang berbeda. Ini adalah diagram aktivitas yang pelakunya ada pada admin atau sekretaris. Saat dimulai akan muncul menu login, lalu sistem akan menampilkan home. Lalu terdapat menu file dalam data karyawan. Garis hitam di sini maksudnya adalah penggabungan arti terdapat dua aktivitas atau lebih. Pada aktivitas penghapusan data, sistem akan tetap menampilkan data karyawan. Saat aktivitas penambahan karyawan, sistem akan menampilkan dan menambah from data karyawan. Lalu akan ada menu masukkan data karyawan. Setelah admin atau sekretaris memasukkan data karyawan, sistem akan menampilkan data karyawan. Lalu terdapat menu untuk mengubah data karyawan. Pada menu mengubah ke data karyawan, sistem akan menampilkan from untuk diubah. Lalu terdapat mengubah data karyawan. Setelah admin atau sekretaris selesai mengubah data karyawan, sistem akan menampilkan dan data akan selesai. Yang ketiga adalah activity diagram mengolah data laporan kecelakaan kerja. Pada activity diagram ini adalah gambaran activity diagram mengolah data laporan
Kecelakaan kerja ini merupakan aktivitas melepas karyawan login. Karyawan membeli menu lapor kecelakaan kerja dan bisa menginput kejadian kecelakaan kerjanya. Dan setiap karyawan dapat melihat laporan data kecelakaan kerja yang telah dilaporkannya. Pada aktivitas diagram ini, aktornya adalah karyawan. Setelah mulai, maka akan ada tampilan login. Setelah karyawan login, sistem akan menampilkan home. Lalu terdapat pilih menu lapor kecelakaan kerja. Lalu karyawan akan menginput kecelakaan kerja. Setelah karyawan menginput kecelakaan kerja, sistem akan menampilkan form kecelakaan kerja. Setelah itu terdapat menu memasukkan data kecelakaan kerja. Setelah karyawan memasukkan data kecelakaan kerja, sistem akan menampilkan data kecelakaan kerja dan selesai. Selanjutnya yang keempat ada diagram activity petugas P2K3. Pertama, mulai petugas atau aktor melakukan login. Kemudian sistem menampilkan home. Kemudian aktor melakukan kelola data karyawan di sini. Terdapat dua aktivitas. Satu, bisa verifikasi data kecelakaan. Lalu sistem melakukan submit dan menampilkan kecelakaan kerja lalu selesai. Dan jika data karyawan menampilkan data laporan kecelakaan kerja karyawan, petugas melakukan input investigasi perbaikan sistem menampilkan form investigasi dan perbaikan kecelakaan kerja, lalu menampilkan data kecelakaan kerja dan selesai. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat 3 petugas, sekretaris dan pimpinan. Pertama, mulai aktor melakukan login, sistem menampilkan home. Lalu aktor memilih menu laporan, sistem menampilkan data request laporan. Setelah itu pilih cetak dan sistem melakukan cetak dan selesai. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Objek yang berhubungan dengan operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Terdiri dari dua dimensi, yaitu horizontal yang menunjukkan objek, kemudian vertikal yang menunjukkan waktu. Untuk di dalam use case ini, kita memiliki empat aktor, yaitu karyawan, pengawas, sekretaris, dan pemimpin. Nah, di sequence diagram kali ini tentang sistem data kecelakaan kerja. Karyawan mengambil formulir data kecelakaan kerja dengan menggunakan simbol call message yang menuju ke arah leaflet form data yang belum diisi. Kemudian karyawan mengisi formulir data dengan menggunakan simbol call message yang menuju ke arah form data yang telah diisi. Kemudian jika form data telah diisi, akan dikembalikan kepada pengawas menggunakan simbol return. Pengawas menerima form data yang telah diisi. Kemudian, pengawas mengembalikan form jika isian belum lengkap kepada karyawan dan ditunjukkan dengan simbol return. Lalu, sekretaris menerima formulir yang telah diisi dari pengawas dan ditunjukkan dengan simbol call message. Kemudian pengawas merekap laporan data kecelakaan kerja ditunjukkan dengan simbol call message yang menuju ke arah leaflet yang bernama rekap laporan data kecelakaan kerja. Lalu karyawan menyerahkan hasil rekap data ke pimpinan di sini menggunakan call message yang menuju ke arah hasil rekap data. Untuk kemudian dari hasil rekap data tersebut dikembalikan kepada pimpinan menggunakan simbol return. Jadi pimpinan melihat hasil rekap data laporan kecelakaan kerja.